Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya Miki Irawan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu konseling media beserta contohnya. Baiklah, yang pertama yakni adalah apa sih konseling media itu? Menurut saya konseling media itu adalah suatu proses bimbingan konseling, yaitu konselor kepada klien yang menggunakan alat sebagai salah satu pelantara dalam konseling. Fungsinya yaitu adalah sebagai mempermudah dalam proses konseling. Nah, di sini mengapa menggunakan media? Karena terkadang kita dalam proses konseling kan susah tuh untuk mengungkapkan suatu ekspresi atau perasaan yang ada di dalam diri klien. Terkadang mereka susah untuk seperti mengungkapkan. Maka dari itu dalam proses bimbingan konseling ini ada juga terdapat yang menggunakan media. Medianya itu banyak sekali, bisa juga dibuat sangat luas sih, sangat banyak untuk media yang bisa digunakan dalam proses bimbingan konseling terhadap klien kita. Nah, di sini saya hanya punya sedikit contoh. Yang pertama, di sini saya mempunyai, saya sudah tadi itu mengeprint beberapa emot ya, beberapa emot. Jadi di sini fungsinya ini adalah untuk suatu mengenal perasaan pada si diri anak dalam proses konseling kita. Kalau kita menemukan klien kita itu anak-anak, di sini kita bisa memberikan atau bisa mengetahui perasaan-perasaan yang mereka sedang rasakan. Nah, di sini juga kan bisa mempercantik, ibaratnya bukan mempercantik sih, bisa ada daya tarik dia kan. Nah, jadi gimana perasaan sedih, perasaan marah, terus pada saat emosi kayak gitu. Sebenarnya banyak lagi sih. Ini sebenarnya itu dipotong, dibikin itu pakai karton, ditempel di karton atau di kardus bekas. Jadi dipotong pas-pas lingkaran, dikasih tangkai. Ini karena dalam posisinya saya sedang ini, saya print ini saja sebagai contoh dari media konseling. Untuk selanjutnya di sini juga saya media konseling saya ini adalah uang. Di sini tujuannya uang ini. Jadi pada saat kita mempunyai atau mendapatkan klien yang istilahnya masalah dengan harga diri. Nah, jadi kenapa saya di sini medianya uang? Jadi fungsinya itu untuk klien, kita instruksikan kepada klien untuk meremas uang ini, meremas seperti ini, seperti halnya diremas. Terus diremas, kita suruh buka kembali dari remasan itu. Jadi kan apa? Walaupun ini kan tentang harga diri. Jadi walaupun gimana pun, kalau uang diremas masih tetap berharga. Seperti itu pula pada diri kita. Walaupun gimana, seburuk apapun kita, tapi kita masih tetap berharga. Kembali lagi pada bagaimana cara kita menjalaninya. Seperti itu. Itu contoh yang kedua. Selanjutnya di sini juga saya mempunyai contoh, ada kertas origami. Ini juga bisa kalau klien kita pada anak-anak juga, ini origami, kita bisa memberikan untuk membuat apa, terserah mereka untuk dibuat, membuat apa kayak gitu kan. Jadi kita bisa mendeskripsikan dari hasil apa yang mereka buat. Seperti itu. Ini juga salah satu media konseling yang untuk mempermudah kita dalam proses konseling. Baiklah, di sini untuk selanjutnya saya mempunyai media yaitu cermin. Nah, di sini cermin ini
terkadang kita mendapatkan klien itu yang susah melupakan masa lalu mereka hingga masa sekarang. Nah, jadi fungsi dari cermin ini yaitu adalah kita bisa mendramatisasikan kepada klien kita untuk membatasi masalah-masalah yang mereka tidak ingin yang tidak ingin mereka ungkapkan, atau bisa ibaratnya membatasi dari si cermin ini. Cermin ini juga bisa menggunakan cermin apa aja untuk klien kita. Itulah yang dapat saya sampaikan dari berbagai media-media media-media konseling sebagai salah satu perantara dalam proses konseling untuk mempermudah seorang konselor mengkonselingi klien-kliennya. Itulah yang dapat saya sampaikan dan itulah yang dapat saya pahami dalam proses pembelajaran media konseling. Sebenarnya sih banyak sih media-media yang bisa digunakan dalam proses konseling, seperti bantal kayak gitu kan. Itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.